Ada cabai ini, cabai rawit 2 biji. Jadi ini ada cabai 2 biji. Bisa untuk apa ini Pak 2 biji ini kira-kira kita buat? Wah, jangan anggap sepele dengan barang yang kecil. Nah ini kita letakkan sobat di dalam apa ini Pak? Tempat di mana kira-kira kita taruh ini? Tempat yang aman. Tempat yang aman, terutama dari Ayam. Bisa lihat sobat. Gangguan ayam. Ini nih, jangan ganggu itu. Lihat ini mukanya nih. Ini. Ini calon-calon pemakan ini sobat. Harus dihindari ini. Nggak boleh ini. Jadi menghindari yang seperti ini tuh. Halo, assalamualaikum sobat MZF Bertuah. Jumpa kembali di channel termasyhur, channel kesayangan kita. Apalagi kalau bukan MZF Bertuah. Oke sobat, nih kebetulan kita lagi santai nih bersama Big Boss. Nih, hari ini kita collab lagi nih dengan orang tua kita, Big Boss. Apa kabar nih Big Boss? Sehat Big Boss? Alhamdulillah, kabar baik dan sehat. Alhamdulillah. Nih sambil santai ini kita tengok tadi ada kepikiran sobat. Lihat ada gorengan, ada cabai. Ini bisa lihat sobat. Ada cabai ini, cabai rawit 2 biji. Jadi ini ada cabai 2 biji. Bisa untuk apa ini Pak 2 biji ini kira-kira kita buat? Wah, jangan anggap sepele dengan barang yang kecil. Kecil ini memang, Tetapi lihat manfaatnya, ya itu akan bisa lebih dari 2 biji. Kita mendengarkan petuah sobat. Lebih dari 2 biji manfaatnya. Sobat ada yang paham nggak kira-kira apa maksudnya? Jadi gimana nih? Gimana maksudnya nih Pak? Ini ada 2 biji bisa bermanfaat. Kalau saya bermanfaatnya ini Pak, mudah kan? Ambil Gorengan. masuk. Oh no. Bermanfaat. Ya. Ada manfaat lainnya ya? Ada manfaat lain kalau kita kembangkan untuk dijadikan tanaman. Karena asalnya juga dari tanaman. Jadi sobat, ini kan asal dari tanaman. Jadi kita tadi berpikir ini cabai kecil 2 biji, ya kan? Memang nampaknya sepele, tapi setelah kita pikir-pikir, kenapa ini nggak kita jadikan banyak? Ini bukan sulap, bukan sihir sobat, ya. Tapi kita ingin kali ini berbagi kepada sobat bagaimana memanfaatkan barang-barang yang ada di sekeliling kita ini, walaupun nampaknya sepele, kecil, dan barang-barang bekas serta lingkungan terbatas di tempat kita untuk memenuhi keperluan hidup kita sehari-hari. Barangkali ketika nanti masa-masa paceklik, masa-masa susah, nah kita tak usah ragu, Allah telah memberikan kekayaan kepada kita. Alam yang begitu luas, alam yang begitu kayanya, alam yang begitu mudah untuk tumbuh tanam-tanaman sobat ya. Itulah bumi kita. Nah maka kita akan coba nanti memperlihatkan kepada sobat bagaimana kira-kira kita memanfaatkan cabai rawit ini agar dia menjadi sesuatu yang bernilai lebih dengan cara menanamnya. Nah bagaimana cara menanam cabai rawit ini khususnya? Ini sobat, poin kita ini adalah bukan menyampaikan bagaimana untuk menanamnya secara profesional, tidak. Bagaimana kita menanam ini dengan mudah di tempat atau di lingkungan yang terbatas yang kita miliki. Khususnya lagi di tanah keras. Ini kalau coba lihat, tanahnya keras sobat ya. Nah, sekeliling juga sana keras. Nah, tanah keras sobat. Tanah apa nggak produktif ya Pak ya? Iya. Tanah yang kurang produktif, tapi bisa kita produktifkan. Ada yang mustahil. Iya, Gitu ya Pak ya. betul. Apalagi ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti siapkan yang terbaik untuk kita. Oke sobat, langsung saja kita lihat bagaimana cara mudah untuk menanam cabai rawit versi MZF Bertuah. Collab dengan orang tua kita, Big Boss sobat. Stay tune di MZF Bertuah. Oke sobat, yang pertama yang perlu kita lakukan itu adalah membelah cabai rawit ini. Nah, cabai rawit ini kita belah dulu, dibelah 2, gitu ya Pak ya? Boleh dibelah Atau 2 dibelah gini? atau langsung dipotong, ambil tengahnya.
Ini di tengah, membujur gini ya. Ya. Bisa lihat sobat nih dari dekat, barangkali bisa diperlihatkan. Ini. Nah, ini kita belah sobat. Gitu ya. Nah, ini. Kan sobat ya. Kemudian ini satunya lagi kita belah. Ini jangan dua bijinya yang dilihat sobat ya, tapi bagaimana cara kita memanfaatkan dari barang-barang yang ada di dekat kita. Nah, ini sepertinya masih agak mudah, tak masalah ya. Sudah bisa kita ambil, cuman 2 biji, 3 biji. Nah, sebelum kita mulai untuk menanamnya, ini pertama kita belah cabai rawitnya. Tapi cabai rawitnya ini saya sarankan cabai rawit yang sudah tua ya sobat ya. Ya sekurang-kurangnya berwarna agak kemerah-merahan gitulah sobat ya. Jadi sudah kelihatan agak tua dia. Jangan yang masih muda, tentu nanti berbeda hasilnya. Nah, ini sobat, kita lihat nih setelah kita belah seperti ini. Ini kita ambil yang Biji yang tengah. biji yang tengahnya. Kita lihat nih, yang tengah di sini ada lebih kurang 1, 2. Ya, boleh. Nah, yang atas ini nggak usah lah, ya Pak ya. Iya. Nah, ini yang 1, 2 ini kita ambil. Kemudian yang ini bisa kita lihat, ini masih agak muda sebenarnya, tapi udah bisa juga. Nah, kita cuma ambil sebiji 2 biji saja. Kita ambil yang tengahnya. Ya, congkel aja. Kita congkel. Nah, ini. Ya Pak ya. Iya. Ini. Nah, ini 2 biji ini. Kita ambil. Nah. Tapi sobat, sebelum kita mengambilnya ini, kita cukup belah saja dulu. Ini sebaiknya kita jemur. Kita jemur dulu baru kita ambil biji yang tengahnya tadi. Tapi kalau sobat ingin langsung pun sebenarnya bisa. Saya udah pernah mencoba sebelumnya, bisa sobat. Tapi itu bagaimana enaknya sobat lah. Nah, kalau ini memang saya sarankan untuk dijemur dulu sobat ya. Oke, setelah kita belah seperti ini, baru kita masuk ke intinya sobat, yaitu memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita. Oke sobat, ini kita telah menyiapkan beberapa bahan-bahan. Di antara bahan-bahan ini adalah bahan-bahan yang mudah kita dapat sobat. Yang pertama ini bisa kita lihat, apa ini Pak? Barang bekas. Barang bekas Dari pipa bekas lah sobat ya maksudnya. Ya, ini maksudnya. Ini yang udah nggak terpakai kita potong-potong nih seperti ini. Sobat lihat ya, ini pipanya. Ini pipa sobat nggak harus sebesar ini ya. Pipa kecil pun bisa. Pipa berapa? Yang Ya, 3/4. 3/4 bisa ya Pak ya. Iya, 1 inci bisa. Ini pipa. Ini buat apa? Ini pengganti polybag sobat. Jadi kalau biasanya kita menggunakan polybag kan mungkin harus beli kan gitu ya. Ya, kalau yang punya plastik mungkin bisa menggunakan plastik, tapi kan kurang efisien. Kenapa kurang efisien? Kita kan ingin memanfaatkan barang yang ada. Kebetulan dekat-dekat rumah kita saya yakin banyak yang punya pipa-pipa bekas. Ini kita manfaatkan saja. Di samping dia mudah kita dapat, dia juga tahan lama sobat. Bisa kita gunakan kembali nanti ketika telah selesai mempolibetkan tahap pertama. Nih sobat, yang kedua, nih ini ada karpet bekas. Nih, karpet bekas sobat, bisa sobat lihat nih, udah nggak terpakai. Jangan sepele ya Pak dengan barang-barang dengan barang-barang yang kecil, tidak kita gunakan lagi. yang bekas. Ya, ini contohnya. Iya. Karpet yang sudah tidak terpakai, tapi ini ada fungsinya. Untuk apa sobat? Nanti saya jelaskan. Sobat tonton terus nanti video ini sampai selesai sobat ya. Insya Allah nanti sobat akan melihat apa guna ini. Ini saya rahasiakan dulu sobat. Kayaknya ada triknya ini biar ditonton. Oke sobat ya, ini kemudian, nah ini pisau cutter biasa sobat pasti punya. Nah, bahan berikut ini sebenarnya memang harus kita beli ini Pak ya, harus kita beli ini sebenarnya ya barangnya ya. Ya, bisa dicari sendiri kalau kita mau. Ya, limbah-limbah yang sudah dibuang di PKS itu kita ambil, kita pergunakan untuk tanaman ini. Saya lihat sobat nih. Nih. Nah, ini bukan tanah sembarangan ya Pak. Ini apa ini sebenarnya? Limbah sawit. Limbah sawit, limbah olahan sawit. Ini bisa kita dapat sobat di pabrik kelapa sawit ini. Kalau di tempat sobat banyak pabrik kelapa sawit, sobat bisa datangi. Ini namanya kalau di pabrik kelapa sawit apa ini Pak ya? Solid. Solid namanya. Solid. Nah, cuman solid ini ada banyak jenisnya Pak ya. Ada yang panas ya kan? Ya. Kalau ini yang
Ada yang cair, ada yang cair, padat. padat. Ini yang Iya, tipe ini mana? yang padat. Yang padat. Jadi ini sobat, solid ini ada banyak jenisnya ya. Nanti kalau sobat ke PKS atau ke pabrik kelapa sawit atau ke ya pabrik-pabrik yang memang untuk kelapa sawit aja Pak ya. Iya. Hanya kelapa sawit ya, nggak bisa pabrik-pabrik lain gitu ya. Iya, enggak. Ya, kita tahunya sementara sih memang pabrik kelapa sawit sobat. Itu bisa sobat tanyakan. Ini solid yang seperti ini nih jenisnya adalah yang sudah memadat sobat, yang sudah menjadi seperti tanah seperti itu dan dia sudah dingin. Kalau yang masih agak ada encernya sedikit, nah itu panas sobat, tanaman nggak kuat. Itu digunakan untuk pupuk saja biasanya. Nah ini namanya sobat ya, solid. Ini bisa sobat dapat di PKS. Kalau ini tidak ada, bisa kita ganti dengan tanah hitam. Tanah hitam sobat. Oke, ini bahan-bahan sudah kita siapkan. Ya. Sekarang bagaimana cara kita menanamnya? Bisa Ya, kita praktekkan mungkin. kita praktekkan. Kita ambil ilmu dari Big Boss sobat. Ini ilmunya cukup banyak ini. Ilmu zahir dan batin. A few moments later. Kita masukkan saja ke sini. Ya. Ya. Oh. Seperti itu. Oh, dimasukkan gini. Iya. Iya, Sudah putar. putar ya, Angkat. diangkat. Ya, Sudah. lengket dia ya, masuk. Oke. Kalau Tapi ini nggak penuh. kurang penuh, masukkan Oh, lagi. dibalik ya. Jadi ini Sudah. sobat, maksudnya apa? Maksudnya juga ya walaupun tetap kotor juga sobat tangan ya, tapi ini efektif. Oke, ini satu. Saya ingin mencoba sobat. Ya. Masukkan. Jadi sobat, enaknya kalau kita menanam tanaman ini kalau kita bawa seru-seruan terutama. Nah, ini seru-seruannya kita bisa sambil seperti main-main ini. Tapi berfaedah, bermanfaat. Nah, ini. Masukkan sini. Oke, ini udah. Tuh, udah ya. Udah terisi. Kemudian nah, ini sobat. Udah terisi sobat ya. Kemudian langkah berikutnya, Ambil biji cabai yang tadi. biji cabai yang sudah kita belah dan kita jemur tadi sobat ya. Ini coba kita ambil. Ini sobat, sekali lagi saya menganjurkan untuk dijemur dulu, tapi ini untuk mencontohkan saja kepada sobat, kita langsung ambil. Karena tanpa dijemur pun sebenarnya bisa. Ambil yang tengah ya sobat ya. Dia kan banyak itu bijinya. Nah, ambil yang tengah. Tengahnya berapa biji? Ya itu tergantung, relatif sobat. Bisa sobat lihat sendiri. Kemudian kita masukkan aja. Ini satu-satu ya Pak ya. Iya. Iya, satu-satu. Gini ditekan. Iya, tekan sedikit. Iya. Sudah. Ini juga tekan. Iya. Perlu ditimbun ini Pak. Dia timbun sedikit aja. Timbun sedikit aja nih. Ya, gini. Nah, dia sobat lihat nih. Ini udah tertutup dia sobat ya. Nah, nih. Jadi nggak perlu terlalu dalam gitu ya Pak ya. Ya, Nah, cukup sedikit saja. sedikit saja. Oke sobat, nih. Sudah berada bibit kita dalam sini. Oke, selanjutnya Selanjutnya kita tunggu sampai dia tumbuh. Kira-kira seukuran besarnya dia ada 3 cm. Kita sudah bisa tanam. itu 3 cm itu kira-kira berapa lama itu Pak? 25 hari. 25 hari. Ya lebih kurang lah sobat ya. Ya. 25 hari. Jadi ini nanti kita taruh di tempat yang terkena matahari langsung atau tidak ini Pak? Ya, terkena matahari Langsung. langsung. Oh, tidak di tempat yang seperti ini di bawah pohon gitu tidak? Enggak, dia bisa. Terkena matahari langsung pun bisa. Bisa. Oh, itu sobat. Tapi kalau di bawah pohon atau tidak kena matahari langsung bisa juga. Juga bisa. Jadi enaknya gitu sobat. Opsional. Terserah sobat. Sobat maunya gimana? Mau langsung terkena matahari bisa, tidak terkena sinar matahari langsung pun bisa sobat. Nah, ini kita letakkan sobat di dalam apa ini Pak? Tempat di mana kira kita taruh ini? Tempat yang aman. Tempat yang aman, terutama dari ayam. Ayam. Bisa lihat sobat. Gangguan ayam. Ini nih, jangan ganggu itu. Lihat ini mukanya nih. Ini. Ini calon-calon pemakan ini sobat. Harus dihindari ini. Nggak boleh ini. Jadi menghindari yang seperti ini tuh. Ini harus kita amankan. Ya. Kita buatlah jaring-jaring nih seperti ini sobat. Ya, seperti ini. Bisa lihat sini sobat. Nah, nih jaring-jaringnya sudah ada. Saya bingung sobat di mana masukkan ini. Oh
kita masukkan. Nah, ini kita taruh di sini. Sini ya Pak ya, apa Pak ya? Iya. Ini contoh aja sobat, 2 biji. Sebenarnya bisa banyak. Tuh. Sobat lihat, ini ada rumput mengganggu. Nah. Tuh. Oke, nih. Aman dari beliau tadi itu. Oke sobat, setelah nanti dia berumur kira-kira 25 hari, Iya. itu ya Pak ya? Iya. Gimana? Kita apakan? Kita lakukan pemindahan Pemindahan. dari polybag yang pipa tadi ke tempat yang lebih besar. Jadi bisa kita pindah langsung sobat 25 hari. Gak lama sobat, lebih kurang gitu ya, 25 hari. Oke, kita kebetulan punya contohnya yang telah jadi. Ini kita lihatkan kepada sobat. Nah, ini dia sobat. Setelah lebih kurang 25 hari, sobat lihat ini udah tumbuh akarnya dan udah cantik ini sobat ya. Ini juga. Ya. Nah, ini sudah siap untuk kita lepas sobat. Sudah bisa mandiri. Maksudnya sudah bisa untuk kita tanam di tempat yang akan kita tanam. Ya mau di mana? Tempat yang tanam lah ya, Pak. Tempat polybag yang lebih besar ya. Di tempat polybag yang lebih besar. Jangan di tempat orang sobat ya. Nanti diambilin sama orang. Di tempat kita. Betul ya Pak ya? Betul. Memanfaatkan tempat kita sendiri walaupun lokasinya itu tandus, tanahnya mati, keras, tapi bisa kita sempurnakan kehidupannya. Mantap sobat. Oke sobat, langsung kita lihat bagaimana cara kita menanamnya, khususnya di tempat yang tadi kita lihat tanahnya agak keras sobat ya. Kita lihat yuk. Oke sobat, ini kita sudah menggali di tempat yang cukup keras. Kalau sobat lihat nih, cukup keras sobat ya. Ini apa namanya, tanahnya udah kita gali, kita buat petak seperti ini. Kemudian di sini rumusnya sobat. Ini kemudian kita isi dengan tanah hitam yang kita campur dengan tadi sobat, dengan solid ya sobat ya. Nah inilah jadinya. Ya, sobat lihat nih. Nih, ini tanah-tanahnya, tanah-tanah yang biasa nih, tercampur sudah dengan solid yang kita tadi lihatkan kepada sobat. Nah, kemudian kita masukkan ke sini sobat ya. Ini kita ratakan. Ini kalau bisa sobat lihat di sini. Nah ini memang kedalamannya lumayan sobat ya. Nah ini kalau sobat lihat nih, lebih kurang segini ya, lebih kurang, lebih malah ini ya Pak ya, lebih ini ya. Nah ini tuh, berarti ya kalau sampai ke batas ini seginilah. Nah ini tujuannya ada sobat, kenapa perlu agak dalam juga. Kenapa itu Pak kira-kira? Supaya akarnya leluasa. Akarnya leluasa itu sobat. Kalau terlalu dangkal kita menggalinya, Iya. ya kemungkinan nanti tergerus oleh air, Iya. air hujan segala macam ya, sehingga akarnya itu seperti naik ya Pak ya. Iya. Naik dan mudah untuk mati. Itu beresiko sobat. Nah jika telah seperti ini, gimana kita? Langsung kita tanam. Kita tanam yang dari polybag pipa itu ke seperti ini. Oke. Ya sobat ya, kita langsung lihatkan bagaimana cara menanamnya. Oke. Nah, oke sobat, ini kita akan coba menanam. Cara ini lebih bagus ya Pak ya, sepertinya. Lebih produktif. Kita coba tanam yang ini. Ini lebih banyak daunnya. Kita coba langsung tanamkan ke sini. Nah, ini mudahnya kalau yang apa namanya? Dari pipa ini. Iya. Kelihatan langsung akarnya ya Pak ya. Iya, ternyata. Sobat lihat di sini, bentar. Ya. Nih sobat, tuh akar-akarnya sudah memenuhi nih. Nih. Nah, ini akar-akarnya nih. Sobat ya. Nah, ini. Jadi kita cara mencongkelnya pun mudah. Tinggal kita dorong ini Pak ya. Iya. Nah, kita dorong. Sobat lihat nih. Tinggal kita dorong nih. Tuh, Nampak dari sini kan. nah, tuh sobat. Seru sobat. Jadi ini seperti sambil main-main, tapi main-main yang bermanfaat sobat. Nah, seru. Iya, nih sobat. Cantik sekali. Bagus ya? Iya. Nih, sobat lihat nih. Seru sobat. Jadi nanam itu jangan terlalu dibuat serius juga sobat. Di-enjoykan, dinikmati. Jadi sobat nanti akan ketagihan untuk bercocok tanam sobat. Apalagi untuk hal-hal yang
mudah seperti ini. Ya untuk keperluan sehari-hari kita juga bisa sobat seperti ini, menanam cabai rawit ini. Ya, untuk hiburan juga. Hiburan juga, gitu ya Pak kan? Iya, Kemudian kita tanam. Nih, kita ambil. Ini cara nanamnya. Nah, iya, tanam gimana Pak? Ya, seperti ini aja. Oh, nggak perlu kita gunakan ini. Nah, kita tuh. giniin. Ya, Nah, ya tengok. lihat sobat. Sudah. Oh, Kita putar. seperti tadi ya, Putar. seperti tadi ya Pak ya. Angkat. Nah, sobat lihat. Menarik sobat. Sama seperti tadi. Jadi mudah dan kita tinggal Masukkan. taruh ini. Tuh, pas. Mantap. Setelah ini kita Ya. timbun. Timbun. Nah, nih. Nah, tanahnya Timbun taruh sedikit. kembali. Nih yang ada tadi. Kita taruh ya Pak ya. Ya. Timbun ini. Oke. Kemudian kita timbun dengan tanah kuning ini atau Tidak belum? usah. Oh, biarkan saja. Seperti ini. Iya. Jadi setelah seperti ini sobat, tidak perlu kita timbun dengan tanah ini dulu ya Pak. Ya, nanti kita timbun. Kita biarkan saja dulu seperti ini. Ya. Lalu kita gunakan bahan yang tadi saya bilang pada sobat, rahasia untuk apa? Karpet. Masih ingat sobat ya? Nah, inilah baru kemudian tahap kita menggunakan karpet. Untuk apa? Kita gunakan untuk menutupi sekeliling dari tanaman kita ini. Supaya tidak mengenai percikan air yang akan memantulkan pasir ke daun-daun. Iya. Ya. Kan kalau hujan itu kan mantul ya Pak ya. Iya. Pasirnya itu ke daun. Mantul di sini bukan mantap betul sobat ya. Betul-betul mantul. Maksudnya kecipratan ini. Pasirnya mungkin sobat tahu ya. Jadi itu mengganggu ya Pak ya. Mengganggu. Jadi kalau seandainya pasir itu nempel di tanaman cabai kita ini, itu akan berisiko. Berakibat daunnya keriting Oh, dan semut akan bersarang. Ya, seperti itu. ternyata berisiko sobat. Jadi berarti Pak selama ini kalau kita lihat orang-orang yang nanam cabai itu mereka, mungkin sobat juga pernah lihat, mereka walaupun habis hujan tetap nyiram. Berarti tujuannya bukan untuk memberi air ya Pak ya? Bukan, Kepada untuk tanaman. merontokkan pasir-pasir yang melengket di daun-daun dan di Nah. batang-batangnya. Tuh sobat, ternyata saya kira tuh aneh kan. Mungkin sobat pernah lihat dah. Orang habis hujan, tapi kok disiramin gitu kan. Tujuannya ternyata adalah menghilangkan pasir-pasir ataupun tanah yang lengket di daun-daun itu. Iya. Karena ternyata itu bisa merusak sobat. Oke, selanjutnya kita langsung lihat proses kita meletakkan karpetnya. Oke sobat. Nah ini sobat, karpet ini sebenarnya nggak harus karpet nih Pak ya. Kalau Apapun jadi. apapun yang penting bisa untuk nutup lah ya Pak Iya. ya. Tapi karpet ini kenapa kita gunakan karpet ya? Memang pertama biasanya kan kita sering punya karpet-karpet bekas ya Pak ya. Iya. Karpet yang plastik itu bisa juga ya Pak. Bisa. Nah bisa sobat. Oke, ini kita contohkan karpet, kita belah. Ini kita ukur dulu untuk lubangnya tadi, kira-kira bisa menutupi lubangnya. Kita belah dulu nih, segini nih ya. Kita belah. Ini sobat. Jadi walaupun barang-barang bekas, tapi tetap kita bisa manfaatkan itu dia. Nah ini kemudian ini kita belah dua lagi di tengahnya ini, yang kita untuk membuat lubang nanti sobat ya, di tengah-tengah sini. Kita buat gini aja ya Pak ya. Nah, boleh. Kita buat seperti ini. Bisa sobat lihat nih, barangkali biar lebih dekat, biar kelihatan. Nih. Sobat ya, kita buat untuk lubangnya untuk nanti tanaman kita itu ada celah. Nah seperti ini, lebih kurang cukup ini ya Pak, bisa ya. Oke, kita kemudian letakkan ke sini. Nah tuh sobat, bisa lihat kesini biar dekat sobat. Kita letakkan seperti ini, lalu kita kita himpit dengan batu-batuan nih. Ini juga menghalangi dari ayam ya sobat ya, biar ayam tidak menceker
apa namanya tadi solid kita tadi itu. Di samping tadi biar tidak terkena hujan, ini juga biar ayam tidak menceker. Oke. Sini. Nah, ini menyiramnya berapa kali kira-kira nih Pak, atau kapan ini bagusnya? Menyiramnya 1 hari sekali sudah cukup. Sudah cukup 1 kali sehari. Kapan itu Pak kira-kira bagusnya? Kapan waktunya itu waktu sore. Waktu sudah redup panas ya. Jadi jangan saat panas-panas itu Pak ya, Ya, nanti jangan saat panas. berisiko mati. Ya, seperti biasa lah sobat ya. Jadi kita menyiramnya ini perlu dibuka ini atau siram dari sini saja? Ya, disiram di sini aja, nanti dia akan mengalir sendiri ke tengah. Berarti nggak perlu kita buka ini ya Pak ya? Ya, perlu. Oke, ini sobat, bisa sobat lihat nih hasilnya. Nih, jadi telah terbungkus semua seperti ini. Kita bisa siram saja nanti dia, sehingga nanti kalau dia sudah mulai agak berkembang dewasa, sudah semakin besar, kita tambah lagi nanti solidnya. Kalau sobat lihat ini, coba sini sobat, saya coba lihat. Nah ini kan dia kan belum penuh ini, masih ada sekitar segini ya, yang masih belum terisi tanah ya, atau belum terisi solid. Nah ini nanti kita isi, kita tambahkan saat nanti sudah mulai besar, sudah dewasa, Iya. sudah mulai agak besar sobat ya, kita tambahkan. Oke sobat, kita mau lihatkan contoh yang sudah berhasil. Ini dia hasil atau tanaman cabai yang telah Dewasa. jadi. Iya. Nah, telah lumayan besar nih sobat ya. Bisa sobat lihat di sini, dia subur sobat. Nah ini tadi berawal dari 1 biji cabai. Padahal 1 cabai itu bisa banyak biji sobat ya. Tapi ambil yang tengah tadi, kita ambil saja misalnya 1 atau 2. Nih hasilnya, nanti akan menghasilkan banyak cabai. Banyak cabai ya. Kita coba lihat nih. Nih, sangat subur sobat. Ini udah mulai berbunga ini. Iya. Ya, udah mau jadi, udah mau berbuah. Nah, nih bisa coba lihat lagi di sini. Ini yang saya bilang tadi. Nah, ketika dia sudah mulai sebesar ini ditambah solidnya. Maksudnya solid yang telah dicampur dengan tanah tadi ya Pak ya. Nah, nih ditambah sobat. Sehingga dia menjadi penuh. Ini sangat masuk logika sobat, artinya apa? Dia akan dingin, dengan ada seperti ini akan dingin. Kemudian apa namanya? Terhindar dari berbagai hal seperti yang tadi telah kita sampaikan. Oke sobat, demikian video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak Big Boss, orang tua kita, sukses atas ilmunya. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat sobat ya, dan sobat dapat melakukannya. Jangan meremehkan sesuatu yang kecil, sesuatu yang sepertinya remeh-temeh, tidak berguna, padahal ada di sekeliling kita. Itu semua bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke sobat, jangan lupa subscribe channel MZR Bertuah. Mudah-mudahan channel ini semakin menghibur dan bermanfaat bagi sobat semua. Oke sobat, demikian. Assalamualaikum.